Jadi di Jepang itu ada sebuah desa di mana airnya itu sangat jernih banget. Nah, di situ mengalir banyak boneka-boneka yang berbentuk manusia. Boneka itu, guys, bukan cuma sekedar mainan, tapi dipercaya bisa membawa pergi sebuah penyakit. Selain itu, boneka itu juga dipercaya bisa membawa pergi kesialan dan juga keburukan-keburukan yang ada di diri mereka. Nah, boneka itu disebut dengan Hina Nagashi, sebuah tradisi kuno Jepang yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Dan sampai sekarang, tradisi itu masih tetap dijalankan menjelang Festival Hina Matsuri yang selalu diadakan di setiap tanggal 3 Maret, guys. Nah, awal mula diadakan festival boneka ini dikarenakan karena orang-orang Jepang itu sangat takut banget sama roh-roh jahat. Untuk memahami festival boneka Hina Matsuri ini, kita harus kembali mundur dulu ke masa zaman Jepang kuno, guys. Jadi zaman dahulu itu, masyarakat Jepang masih sangat percaya sama roh-roh jahat yang bisa mengelilingi dan membawa kesialan kepada diri mereka. Nah, pada zaman itu, Jepang itu belum mengenal yang namanya obat-obatan modern. Bahkan di sana itu belum ada rumah sakit besar, guys. Jadi ketika di sana itu terjadi wabah, terjadi sebuah penyakit, mereka cuma mengandalkan kepercayaan-kepercayaan mereka terhadap roh-roh dan dunia spiritual. Dan salah satu ritual yang sering mereka jalankan, ya ini adalah melarungkan boneka-boneka itu ke sungai, bertujuan supaya boneka itu bisa membawa kesialan, penyakit, dan juga hal-hal buruk yang ada di diri mereka. Pada zaman dulu, boneka yang mereka gunakan itu sangat sederhana banget, guys. Cuma dibuat dari jerami, dari kertas, dan juga dedaunan. Kemudian setelah boneka itu menjadi serupa kayak manusia mini seperti itu, orang-orang Jepang meniupkan napas mereka ke boneka itu. Bertujuan supaya energi-energi negatif yang ada di tubuh mereka ikut terbawa di dalam boneka itu. Nah, kenapa kemudian orang-orang itu melarungkan boneka ke sungai-sungai yang ada di sana, guys? Karena sungai di sana itu dianggap sebagai jalan menuju ke dunia yang lain. Selain itu, guys, boneka yang ada di sana itu dianggap sebagai perlindungan kepada anak-anak kecil. Tradisi Hina Nagashi ini terutama itu ditunjukkan untuk melindungi anak-anak perempuan. Di zaman dulu, guys, anak-anak itu rentan banget terkena sebuah penyakit atau wabah. Nah, untuk menangkal wabah-wabah tersebut, orang-orang tua di sana itu membuat boneka-boneka kecil yang dinamai Hitogata. Boneka-boneka itu melambangkan kepribadian anak-anak tersebut. Nah, boneka-boneka itu ketika setelah selesai dibuat, itu bakalan digeserkan ke tubuh anak-anak mereka. Melambangkan untuk menyapu hal-hal buruk atau roh-roh jahat yang mengelilingi tubuh anak-anak mereka itu. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal festival Hina Matsuri. Sebuah hari untuk mendoakan anak-anak perempuan mereka supaya terhindar dari penyakit dan juga wabah. Seiring berjalannya waktu, boneka-boneka yang awalnya dari jerami ini, guys, sekarang udah berinovasi menjadi boneka-boneka yang lebih cantik. Kalau dulu itu cuma dibuat dari jerami, dari daun, dan kertas, sekarang boneka-boneka Hina Matsuri ini udah dibikin sebagus mungkin. Ada yang dipakein kimono, wajahnya dirias lebih cantik, dan lain sebagainya. Tapi karena boneka-boneka ini kok jadi bagus, anak-anak itu kan suka ya. Karena itu sekarang anak-anak mereka itu sayang banget nih kalau boneka-boneka yang bagus ini harus dilarutkan ke sungai. Maka dari itu, guys, tradisi ini terus dijalankan. Boneka-boneka yang bagus ini tadi, yang dihias, yang pakai kimono, itu disimpan. Nah, yang dilarutkan, mereka bikin boneka-boneka yang biasa aja, yang sederhana, yang mungkin agak jelek. Itulah yang dipercaya yang bakal membawa penyakit-penyakit mereka itu larut bersama air sungai itu. Di era modern ini, guys, festival Hina Matsuri tetap dilakukan di beberapa kuil terkenal, seperti kuil Shimogamo di Kyoto dan kuil Awashima di Wakayama. Ritualnya pun masih tetap sama. Yang pertama, orang tetap membawa boneka-boneka kecil ke kuil yang mungkin terbuat dari kertas atau jerami. Yang kedua, mereka menulis nama boneka itu dengan nama anak-anaknya dan juga harapan-harapan untuk anaknya ke depan. Lalu yang ketiga, mereka kemudian meletakkan boneka-boneka itu di atas perahu-perahu kecil ataupun nampan yang bisa mengambang di atas air. Dan yang terakhir, perahu-perahu kecil itu dibiarkan mengalir di sungai hingga menuju ke hilirnya. Tapi untuk sekarang ada aturan baru lagi, guys. Boneka itu nggak dibiarkan hanyut sampai kemudian hilang. Karena itu mereka anggap bakal mengotori alam. Jadi untuk sekarang ini yang dilepas itu bukan boneka sungguhannya, guys, tapi simbol dari penyakit-penyakit yang diderita oleh anak-anak mereka. Ketika boneka itu sudah mengalir cukup jauh, kemudian boneka itu bakal mereka ambil lagi,
dan lalu dibakar supaya tidak mengotori alam. Orang-orang Jepang itu menganggap Hinamatsuri itu bukan sekedar boneka guys, tapi juga lambang atau simbol dari kehidupan-kehidupan mereka yang penuh dengan kesialan, yang penuh dengan hal-hal buruk dan juga negatif. Kalau kita mungkin nggak percaya guys tentang memindahkan hal-hal buruk kepada boneka, tapi sebenarnya itu adalah makna filosofis yang bermakna universal. Karena di dunia ini kan banyak hal-hal itu yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Dan kadang kita itu harus melepaskan hal-hal yang mungkin sangat memberatkan pada diri kita. Itulah alasan orang-orang Jepang kenapa festival Hinamatsuri ini masih terus dilakukan hingga saat ini guys. Bahkan festival ini bagi orang-orang Jepang itu termasuk healing guys, karena kan keseharian mereka, kehidupan mereka itu kan dipenuhi dengan hal-hal negatif, mungkin ya kesedihan, kegalauan dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa festival ini tuh beneran bisa melegakan hati mereka yang tadinya galau, banyak masalah. Kemudian mereka juga memberikan sukses kepada dirinya sendiri untuk kemudian bisa melepaskan masalah-masalah yang ada dalam dirinya itu kepada boneka itu hingga larut ke sungai-sungai itu guys. Jadi kalau kalian pengen lihat sendiri festival Hinamatsuri yang ada di Jepang guys, sekarang itu masih terus diadakan. Jadi setiap tanggal yang aku sebutkan di atas tadi, kalian boleh main ke sana kalau pengen lihat secara real bagaimana orang-orang Jepang itu melakukan tradisi boneka Hinamatsuri. Nah inilah guys kisah singkat tentang sejarah tradisi yang ada di Jepang. Buat kalian kalau pengen punya cerita-cerita menarik tentang tradisi yang ada di dunia guys, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya.